Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang PPKWU, yang mana pada tahun lalu kamu yang mengajar PPKWU itu Bu Novia, sedangkan di kelas sekarang kamu yang mengajar saya. Kita masuk ke materi. Untuk materi ini kita melaksanakan pelajaran perencanaan produksi massal. Apa sih itu produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kalau produksi massal adalah pola menghasilkan produk yang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Hal ini dilakukan perusahaan dari sejak bahan baku, bahan setengah jadi hingga barang siap didistribusikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kemudian setelah itu gimana kabar kamu? Mudah-mudahan sehat selalu, dijauhi dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan produksi. Tujuan produksi itu yang pertama memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kelima, mengganti barang yang rusak. Sedangkan perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan di pasar. Ada 5 dimensi spesifik untuk mengembangkan produk. Yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari perusahaan yang dilakukan tim pengembang. Keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang kelima, kapasitas pengembangan. Kapasitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Sedangkan di setiap produksi itu selalu ada keuntungan dan kerugian produksi. Yang pertama, keuntungan. Yang pertama, produksi adalah proses sistematis, yaitu dijalankan secara terus-menerus dan terjadwalkan. Keuntungan kedua, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Keuntungan ketiga, tingkat produksi meningkat, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, mesin untuk produksi biasanya berharga mahal. Yang kedua, karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangat. Yang ketiga, jika ada salah satu bagian rusak, maka divisi lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Mungkin itu aja materinya. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Yang pertama ini ada tugas mandiri. Yang pertama, tuliskan rencana usaha yang akan kamu lakukan dari mulai ide usaha sampai pemasaran. Yang kedua, tugas mandiri kedua, bagaimanakah langkah-langkah dalam memproduksi barang atau jasa. Tugas mandiri ketiga, kemukakan alasan mengapa kebanyakan perusahaan menggunakan proses produksi. Jawabannya kamu tulis aja di kertas lembar, kemudian kamu kumpulin ke ketua kelompok kamu, baru kamu serahkan ke wali kelas kamu.